Sugeng Rahayu Sadayana Jaya 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 Merdeka Merdeka Merdeka. Kebahagiaan, kesadaran, kesehatan, keamanan bagi kita semuanya. Semesta mendukung. Mari kita mulai. Video kali ini adalah tentang protohistori jejak Alengka Dirja. Nanti akan kami coba jelaskan apa itu protohistori, kemudian masuk ke penjelasan mengenai Alengka Dirja. Mungkin sebagian dari kita ada yang pernah mendengar apa itu Alengka Dirja, mungkin juga belum, mungkin juga pernah dengar tapi belum ngeh gitu. Mungkin juga pernah mendengar Mahadirajaan Alengka. Nah, ini cerita kuno di tanah ini yang banyak dibawakan oleh para pedalang dalam pertunjukan-pertunjukan tentang wayang, tentang kisah Ramayana. Nah, di dalam kisah Ramayana itu ada cerita tentang Alengka, kerajaan Alengka. Selama ini mungkin kita mengira bahwa Alengka itu hanya dikenal di negara Sri Lanka, karena memang itulah yang sampai sekarang masih terabadikan namanya di dunia gitu. Tapi sebetulnya nama-nama Alengka tuh banyak di Nusantara ini. Jejak-jejak Alengka tuh banyak. Cuman mungkin belum secara terbuka digali gitu. Dan sebetulnya malah pusatnya tuh di sini. Kemudian yang di Sri Lanka itulah yang sebenarnya termasuk area dari Kemahadirajaan Alengka Dirja atau Maja Alengka dulu itu. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibawakan cerita protohistori jejak Alengka Dirja. Akan terdiri dari 6 rangkaian video, dan ini merupakan video yang pertama. Kami nanti akan menyampaikan topik protohistori sebagai landasan metode penalaran jejak peradaban Alengka Dirja. Dengan pola penalaran tersebut, kemudian barulah kita memulai napak tilas jejak peradaban tertua manusia di Nusantara dan tata surya. Langkah pertama berangkat dari warisan budaya yang masih terekam oleh cerita wayang purwa di Nusantara. Pada video ini akan dikunjungi, akan kita ujungi nanti di ujung nanti. Jadi ini kan video pertama ya. Nanti akan ada beberapa babak. Di ujung akan membahas catatan tua dari luar negeri yang memberikan gambaran tentang Alengka Dirja. Jadi setelah video selesai, silakan sampaikan pendapat kalian, masukkan komentar, kemudian jangan lupa sentuh tombol subscribe untuk menonton video lanjutannya dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Kami berencana akan menayangkan video-video lanjutannya seminggu sekali. Terima kasih sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi. Protohistori. Oke. Apa itu protohistori? Apa basis data protohistori? Kenapa menggunakan metode protohistori? Apa protohistori? Protohistori terdiri dari 2 kata, proto dan histori. Oke. Proto itu adalah suatu bentukan permulaan
konsep ataupun serangkaian narasi yang mengarah kepada suatu tujuan yang sudah diperkirakan nanti. Jadi kira-kira ini arahnya akan kemana gitu. Tetapi ini masih berproses. Di dalam metode ilmiah ada hipotesa, ada data, ada analisa. Kemudian ketika analisa datanya itu bisa mensupport hipotesa atau hipotesanya sesuai dengan analisa data, maka hipotesa tersebut menjadi sebuah teori. Tetapi jika tidak, maka akan beriterasi, hipotesanya akan dirubah gitu. Jadi proto ini merupakan suatu potensi, bisa nanti menjadi teori. Jika cocok, jika nggak cocok ya nanti akan diterasi dan akan ada modifikasi perubahan supaya nanti sesuai dengan data yang ada. Jadi patokannya tetap data. Kemudian ketika proto ini berkombinasi dengan histori, jadi proto-histori, suatu informasi permulaan yang mengarah kepada suatu kejadian di masa lampau yang diperkirakan benar pernah terjadi. Jadi ini yang sudah arah yang diperkirakan ini cerita kejadian ini dulunya kemungkinan memang pernah terjadi gitu. Juga protohistori adalah merupakan susunan-susunan hipotesa-hipotesa dari latar perspektif yang berbeda dan konvergen. Jadi ini kata kuncinya. Jadi konvergen inilah yang akan menjadi sebuah cerita tersebut yang berdasarkan data membentuk suatu mereka ulang kejadian di masa lampau yang kemungkinan memang itu yang terjadi. Makanya itu konvergen antara cerita yang coba disusun dengan kejadian yang dulu itu tidak terlalu jauh berbeda. Jadi itu protohistori, suatu informasi permulaan yang mengarah kepada suatu kejadian di masa lampau yang diperkirakan benar pernah terjadi dan merupakan susunan-susunan hipotesa-hipotesa dari latar perspektif yang berbeda. Jadi dari berbagai ragam latar data yang berbeda, bisa dari daerah yang berbeda, bisa dari penutur yang berbeda, bisa dari segala macam, mungkin juga keilmuan yang berbeda, geografis, mungkin bahasa, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kemudian nyambung, konvergen gitu, bisa saling mengisi. Nah, itulah protohistori. Tetapi ini masih sebatas potensi. Sampai kemudian jika ditemukan ada temuan artefak arkeologi yang memang sesuai, maka protohistori secara resmi menjadi history, menjadi official history. Kira-kira demikian metode dasar ataupun definisi dasar lah apa itu protohistori. Kemudian apa yang menjadi pendukung protohistori? Apa basis protohistori? Apa basis datanya? Ini bisa dari beragam latar yang berbeda. Bisa berangkat dari cerita rakyat, karya sastra, jejak peradaban, jejak bahasa, collective unconsciousness berdasarkan teori psikologi Carl Jung yang mengatakan bahwa manusia terhubungkan satu sama lain dan juga kepada nenek moyangnya melalui ingatan bersama akan suatu peristiwa. Serta
menimbang dan memperhatikan bahwa di kehidupan ini, keberadaan ini, semuanya sebenarnya terdiri dari gelombang, vibrasi, getaran, yang itu sesuai dengan hukum fisika tentang kekekalan energi, maka gelombang ini akan terus ada gitu loh. Cuman memang bagaimana kita bisa secara sensitif membaca gelombang yang ada. Sebagai contoh, dan ini secara fisika nyata gitu. Getaran gelombang dari suatu peristiwa selalu bergetar, sehingga jika sekarang ada pengamat berjarak 60 juta tahun cahaya dari bumi. Jadi ini ada pengamat mungkin di suatu planet atau di suatu gugus bintang jauh. Jaraknya tuh 65 juta tahun cahaya. Artinya butuh waktu 65 juta tahun cahaya yang dari bumi sampai ke tempat dia. Maka yang akan dilihat itu apa? Yang akan dilihat di kehidupan di bumi itu apa? Bukan kehidupan di bumi sekarang kita ini, tetapi kehidupan di bumi 65 juta tahun yang lalu. Kehidupan kita yang sekarang akan nyampe di tempat dia tuh 65 juta tahun lagi. Begitu. Jadi yang akan dilihat itu bukan peradaban manusia. Kemungkinan besar yang akan dilihat adalah kehidupan para Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Ini cerita tentang bahwa vibrasi itu tidak apa istilahnya, tidak akan hilang begitu saja. Informasi yang ada di sekitar kita itu tidak hilang begitu saja gitu. Oke, baik. Itu tadi adalah cerita basis data untuk protohistory gitu. Dan memang ini masing-masing akan mempunyai kelebihan dan kekurangan, mungkin juga akan ada suatu distorsi dari masing-masing sifat atau karakter dari jenis data tadi. Tapi itu nanti bisa kita pilih dan nanti kalau memang ada kecocokan dari berbagai sumber tadi, ya itulah nanti yang kita bisa simpulkan itu konvergen gitu. Dan ini artinya bisa mendukung suatu bentuk histori dari suatu protohistorik gitu. Lalu kenapa protohistorik? Kenapa dilakukan pendekatan secara protohistorik? Yaitu karena memang ini sesuatu yang belum ada di histori. Bukan sesuatu yang belum ada kejadiannya. Kejadiannya ada tetapi tidak tercatatkan. Gitu. Terekam sih terekam ya. Tadi yang di basis data tadi ada cerita rakyat, karya sastra, jejak peradaban, jejak bahasa, collective unconsciousness, getaran gelombang, itu terekam di situ, cuman tidak terkompilasi secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, terintegrasi dalam satu bentuk cerita yang utuh gitu. Jadi kenapa protohistory ini diperlukan sebagai perunutan ulang gitu. Dan juga kita perlu memperhatikan dan mengingat apa yang memang terjadi di dunia peradaban manusia dengan politik-politik kekuasaannya itu. Peristiwa politik itu bias ditulis oleh para pemenang. Itu sudah umum lah itu. Karena memang pemenang politik itu naluri dasarnya adalah bagaimana caranya mempertahankan kekuasaannya dengan cara mempopulerkan hasil-hasil dia dan tidak mempopulerkan
hasil-hasil lawan yang dikalahkan. Tetapi apakah memang demikian sejarahnya atau historinya? Ya belum tentu gitu. Kemudian di sisi lain adalah banyak histori-histori di Indonesia ini tentang kerajaan-kerajaan kuno itu digali oleh para kolonial Barat, Inggris, Belanda, itu yang umumnya. Dan mereka mengenal Indonesia setelah mengenal negara-negara lain dari arah barat, karena mereka berangkat dari barat menuju ke timur. Nah, jadi bias peneliti barat itu secara kronologis karena datang dari barat dan kenal lebih dulu peradaban di sebelah barat Nusantara, banyak yang mengira kemudian bahwa Indonesia ini dipengaruhi ataupun tidak ada peradaban Indonesia sebelum itu dibangun ataupun dipengaruhi secara besar oleh peradaban sebelah baratnya, khususnya atau secara tersendiri ini biasanya disebut India, karena mereka mengenalnya begitu. Mungkin mereka mengenal Timur Tengah, kemudian mengenal India, setelah itu mereka mengenal Indonesia, Nusantara, dan mereka mengira bahwa Indonesia adalah ujung daripada peradaban-peradaban yang tumbuh dulu di Timur Tengah, Mesir, Babilonia, India, kemudian menyebar sampai ke Nusantara. Itu karena mereka secara kronologis datang dari barat ke timur. Tetapi apakah memang demikian? Apakah memang di zaman Mesir kuno, di zaman Babilonia kuno, di zaman India kuno tidak ada peradaban Indonesia yang sudah tinggi? Itu nanti kita runut bersama. Karena rasanya memang tidak seperti itu gitu. Nanti kita gali. Akan ada banyak data dukung yang bisa menyampaikan bahwa ternyata Nusantara itu dulu juga sudah memiliki peradaban yang tinggi. Dan bukan hanya saja sejajar, bisa jadi tumbuhnya peradaban manusia di bumi dari daerah Khatulistiwa, daerah yang lembab banyak hujannya, daerah yang subur karena ada di Ring of Fire, mendapatkan mineral yang banyak dari letusan-letusan gunung berapi. Pertanian secara natural itu lebih mudah dikembangkan di negara ataupun tanah yang kondisinya seperti itu dahulu kala. Karena dahulu kala itu emang daerah yang paling mendukung tumbuhnya peradaban pertama itu di Nusantara. Nanti akan dijelaskan. Kemudian adanya proses interaksi antar budaya yang melibatkan translasi, alih bahasa lisan, transkripsi, alih lisan ke tulisan, transliterasi, alih huruf penulisan, yang secara bawaan mengandung bias. Jadi cerita-cerita, pencatatan, kemudian komunikasi antar budaya, antar bahasa itu akan membawakan bias dari bahasa, bias dari tangkapan, apapun persepsi, cara pandang dari orang pertama kepada orang kedua, dia akan menangkap hal yang berbeda. Kemudian orang ketiga mendengar cerita dari orang kedua, orang ketiga
mencatat dengan huruf yang dia mengerti, bahasa yang dia mengerti. Orang keempat membaca dari bacaan orang yang ketiga. Itu bisa terjadi suatu selisih dengan apa yang disampaikan oleh orang yang pertama. Kira-kira seperti itu. Kemudian hal kelima dari kenapa dilakukan pendekatan per Toy Story secara istimewa tentang Nusantara ini, karena memang untuk kita coba mengapresiasi pencapaian luhur nenek moyang kita sendiri yang belum masuk pencatatan. Kenapa? Ya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai pencapaian-pencapaian generasi pendahulunya. Dan kita bisa tumbuh cara lebih dewasa ya karena kita bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai dari nenek moyang kita dulu. Kalau ini terputus, ya kita akan memulai hal-hal yang naik turun. Kita berputar di tempat-tempat itu saja, kan kita tidak mengerti akar kita nggak maju-maju akhirnya, karena kita tidak bisa memegang atau berpijak kepada istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi kita harus bisa menghargai pencapaian nenek moyang kita dengan peradabannya yang luhur, untuk kemudian kita bisa menjadikan itu basis kemajuan dan pendewasaan dari bangsa kita, sehingga bisa nanti memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada manusia secara umum. Baik, sekarang kita sudah masuk ke data. Ini di video ini akan kita coba kaji data dari negara sendiri dan data dari luar negeri. Oke. Kita akan berangkat kepada data dari wayang purwa Jawa ya. Jawa ini ya maksudnya Sunda, Jawa, Bali, Madura, itu rumpun budaya Jawa. Ya, tidak menutup kemungkinan juga wilayah atau daerah lain, tetapi yang memang cara intensif itu sekarang yang masih secara tradisi dipertunjukkan, ditampilkan itu memang wayang purwa Jawa atau wayang purwa di Jawa gitu. Nah, ini ada foto wayang golek. Foto wayang golek ini saya potret di rumah makan Mang Cepot Bandung beberapa tahun yang lalu. Tidak tahu kalau sekarang masih ada ya, tapi mudah-mudahan masih ada sih. Yang jelas saya berterima kasih sekali akan galeri wayang golek di rumah makan tersebut dengan narasi-narasinya. Yang menarik dari wayang golek yang ditampilkan di sana itu, dan itu juga membuat saya kaget gitu dan baru ngeh gitu, oh ternyata inilah cerita yang sebenarnya, karena tiba-tiba itu menjadi klik dengan apa yang selama ini saya rasakan. Jadi yang saya potret di sebelah kiri kita itu ada Dewi Tari, dan di sebelah kanannya ada suaminya, Maharaja Alengka Dirja Rahwana. Yang menarik dan yang membuat dari tampilan tersebut atau yang ditampilkan di galeri tersebut adalah adanya narasi yang ada di bawahnya. Ini akan saya bacakan narasinya.
Dewi Tari adalah putri Batara Indra dengan Dewi Wiyati. Ia dianugerahkan kepada Prabu Rahwana, Raja Alengkadirja, untuk dijadikan permaisurinya. Dari pernikahan tersebut, Dewi Tari melahirkan seorang putri yang menyerupai Dewi Sri, yakni putri yang selalu diidam-idamkan oleh Prabu Rahwana. Hal tersebut membuat khawatir Gunawan Wibisana, adiknya, takut jika kelak Rahwana akan menikahi anaknya sendiri. Tanpa sepengetahuan Rahwana dan Dewi Tari, bayi tersebut dihanyutkan ke sungai Gangga dan kelak akan ditemukan oleh Prabu Janaka dan memberi nama Dewi Sinta. Dan putri tersebut diberi nama Dewi Sinta. Jadi Dewi Sinta ini kita bisa lihat adalah putri dari Dewi Tari dan Rahwana. Sebagai gantinya, Gunawan yang memang berambisi untuk menjadi raja dengan cara yang tidak benar, menggunakan saktinya untuk merubah awan jadi seorang bayi dan diberi nama Mega Nanda. Di cerita lain juga ada kisah bahwa ternyata Megananda itu adalah putranya Wibisana yang diselundupkan supaya nanti menjadi pengganti ataupun jadi putra mahkota di Alengkadirja. Jadi memang Wibisana ini sebetulnya tokoh yang antagonis, tapi selama ini kita mengira itu tokoh yang protagonis. Ini dalam konteks Wayang Purwa ya. Yang memang ini menjadi folklore cerita rakyat yang beredar. Berbeda dengan cerita yang dari luar negeri yang selama ini populer. Gitu. Tahu tentang hal tersebut, Rahwana menjadi marah karena dalam sembedinya ia diberitahu bahwa anaknya adalah seorang putri, bukan seorang putra. Sehingga Megananda diinjak-injak, namun bukannya mati, justru semakin besar dan bisa melawan. Akhirnya Rahwana menerimanya dan memberi nama anaknya Indrajit. Gitu. Nah, ini adalah cerita yang dituliskan di bawah wayang golek yang ada di rumah makan tersebut. Kenapa cerita ini bisa ada? Ya karena memang kemungkinan besar ya ini yang sebenarnya ada dan masih terekam. Cerita ini ya merefleksikan alam bawah sadar dari rakyat kita. Kenapa ini masih terekam dan masih tertulis? Akhirnya dituliskan, tapi mungkin kalau catatan dulunya bagaimana mungkin perlu usahaku mencarinya atau kalau masih ada. Tapi ini adalah cerita dari mulut ke mulut yang masih terekam gitu, dan akhirnya diabadikan di galeri rumah makan tersebut gitu. Itu tadi adalah narasi dari cerita daerah yang masih terekam di bawah sadar orang kita, yang disampaikan dengan tradisi lisan dan tidak saja di wayang Purwa tradisi Sunda di Jawa Barat dengan wayang goleknya, tetapi juga yang bertradisi Jawa dengan wayang kulitnya. Itu ceritanya ya mirip-mirip, tapi kurang lebih intinya adalah Sinta itu sebenarnya adalah putri dari Rahwana. Jadi cerita Sinta adalah putri Dewi Tari dengan Rahwana itu memang cerita yang ada di sini di Nusantara. Lalu apakah ada catatan dari luar negeri yang dapat mengkonfirmasi bahwa di zaman dulu itu ada kerajaan besar di sini, di tanah Jawa? Apakah Rahwana dengan kerajaannya memang ada di sini, di tanah Jawa? Mari kita simak bersama kutipan dari catatan tua berikut ini. Catatan dari luar negeri yang bisa mengkonfirmasi bahwa memang Rahwana itu di Jawa. Oke. Ada catatan tua dari India, catatan Ramayana. Ramayana ini ditulis oleh, mungkin juga disadur dan digubah ya, sepertinya sih.
Jadi dari catatan-catatan tua di direka ulang oleh Walmiki untuk konteks lingkungan sosialnya Walmiki, supaya itu bisa, apa yang mau disampaikan tuh bisa relate, connect, nyambung dengan kira-kira pembacanya buku yang ditulis oleh Walmiki di sana. Walmiki menulis Ramayana dalam 6 kitab. Ada kitab Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda. Mungkin kalau yang di Jawa mungkin udah tidak asing lah dengan kata kanda itu kondo, storytelling gitu, menceritakan cerita gitu. Di dalam kitab tersebut ada pencatatan tentang kemarajaan di Jawa. Ada dicatat pada kitab Kiskindha yang menceritakan bagaimana perjalanan Anoman mencari Sinta. Berikut ini narasinya. Jadi ini cerita tentang Anoman yang melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, di mana di situ ceritakan ada 7 kerajaan yang megah, yang kaya dengan emas dan perak, juga kaya dengan pertambangan emasnya di seluruh Pulau Jawa. Ketika dia menyeberangi ataupun berjalan di Pulau Jawa, dia bertemu dengan gunung yang namanya Sisira. Oke. Ini masalah tadi sudah sampaikan di atas, transliteration. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Kita menuju Jawa, dia nyebutnya, kalau di sini kan udah mungkin dari dulu Kawi ke India, kemudian sekarang kita baca dalam bahasa Inggris tulisnya Java, tapi mungkin pengucapan sebenarnya mereka mengucapnya Jawa. Tapi kita di sini mengucapnya Jawa gitu. Tapi kita udah sama-sama mengerti ini Jawa gitu. Walaupun cara penulisan, penerjemahan ataupun alih lisan, karena lidahnya berbeda, alih tulisan dari Kawi, Sanskerta, Inggris, kita dapatnya tulisan Java. Demikian juga dengan ini Gunung Sisira. Gunung Sisira ini di mana? Di kita nih bahasanya, pengucapan seperti apa? Nanti di video selanjutnya akan kita sampaikan. Inilah istilahnya Gunung Sisira tuh ini gitu loh. Dengan pengucapan yang tidak jauh berbeda gitu loh. Tetapi maknanya kira-kira itu. Artinya kita dapat dan geografisnya cocok nanti dengan geografis dari tempat-tempat kerajaannya Rahwana. Rahwana ini sebetulnya bukan raja pertama di Alengkadirja gitu, tapi dia raja yang ada di ujung dari kejayaan Alengkadirja gitu. Di sini disampaikan Gunung Sisira ini tinggi sekali, merupakan suatu tempat pemujaan. Ya, mungkin suatu tempat utama agama yang ada di daerah tersebut pada waktu itu. Agama yang ada di sini pada dulu kala. Disucikan juga di kitab tersebut tentang bagaimana alamnya, kekayaannya, hutannya, ada ya gunung-gunung, kemudian air terjun, hutan-hutan gitu. Dan itu memang sesuai dengan kondisi Pulau Jawa. Jadi di dalam narasi ini kita lihat ini ceritanya nih utuh dan
saling nyambung. Di atas dibilang Pulau Jawa, kemudian ada gunung yang tinggi, gunung-gunung, hutan-hutan, air terjun. Ini adalah di daerah kita. Jadi untuk sementara ini, ya inilah catatan tertua yang mencatat tentang geografis Pulau Jawa. Jadi di zaman dulu itu ya sudah ada peradaban tinggi di Jawa. Gitu. Oke, lalu bagaimana dengan nama Sunda? Oke. Di Ramayana tersebut juga ada kitab, itu kitab kelima. Oke, kitab kelima itu namanya Sundara Kanda. Jadi carita Sundara. Jadi Sundara Kanda adalah kitab kelima Ramayana dari Walmiki. Dalam kitab ini ceritakan bagaimana Anoman datang ke Alengkadirja. Dia berkelana mencari tahu di mana dan bagaimana keadaan Dewi Sinta. Oke. Jadi nama Jawa ada sudah lama dan itu dicatat di kitab Ramayana. Nama Sunda pun juga demikian, dan itu saling mengisi gitu loh. Oke, baik. Untuk sementara sekian dulu dalam video kali ini. Jangan lupa silakan sampaikan komentar Anda. Saya sangat berterima kasih jika kalian bisa menambahkan data-data yang ada. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda bel. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi, Jaya dan Merdeka.